Badar depan mah deket ya kan. Dan nggak ada perang di situ ya. Nah, jadi paling perang kalau ngeliat dagangan pas jadi apa melawan hawa nafsu kan. Nah, ini Badarnya itu 150 km, jauh luar biasa. Pas, saya pikir dekat. Saya kebayang gimana Nabi SAW itu bawa pasukan 300 orang dengan hanya 3 kuda. 3 kuda. Dan ketika naik itu ya ganti-gantian, berarti satu kuda itu 100 orang. Gantian naik turun, gantian turun. Dan ketika perang Badar itu kakinya para sahabat itu sudah luka-luka, Pak. Saking jalan jauh, terjal, banyak batu-batuan, panas, dan seterusnya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Apa yang menyebabkan fisiknya para sahabat itu kuat? Rata-rata ini petani, Pak, bukan orang yang jago perang, jago tempur, dan alatnya seada-adanya aja. Dan apa yang menyebabkan fisik mereka kuat? Di antaranya mereka membawa perbekalan itu kurma. Nah, jadi harus ada kurma, kuat fisiknya. Apa katanya itu saya dengar Dr. Zaidul Akbar, zat besinya itu tinggi, jadi kuat fisiknya. Nah, ini disentuh. Dan hasil penelitian ketika tubuh kita lemes gitu, terus pas kita mengunyah kurma, makan kurma, maka kurma itu mengembalikan tenaga kita dalam waktu 3,5 menit saja. Kalau madu mengembalikan tenaga kita dalam waktu 7 menit. Nggak tahu kalau teh manis dan kawan-kawannya, saya kurang tahu dah. Tapi kalau kurma itu 3,5 menit. Jadi cepat, Pak. Maka ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, kalau umat Islam sangat meyakini Nabi Isa itu lahirnya di satu tempat, di satu kota namanya Jericho. Jericho, Pak, di daerah sekarang itu Israel ya. Jericho itu kenapa? Karena di Jericho itu terkenal hasil kurmanya. Jericho. Karena kita meyakini Nabi Isa itu lahirnya di kebun kurma, bukan di kandang ayam. Kalau orang Nasrani meyakini di kandang ayam kan, kandang ayam makan telur gitu. Ya, kambang domba ya. Ya kalau kandang lah pokoknya gitu. Nah, jadi kalau misalkan Nabi Isa lahir, Maryam itu menggoncang, namanya pohon kurma digoncang, jatuh kurmanya kemudian dimakan oleh Maryam. Dan itu mengembalikan tenaga Maryam. Jadi makanan kurma itu sudah terbukti. Nah, makanya kemudian di ahli-ahli ruqyah menyebutkan rumah yang memiliki kurma, rumah yang ada kurmanya, terutama kurma ajwa, itu tidak bisa dimasukin sama jin. Jadi jin itu nggak betah di rumah yang ada kurma. Kurma ajwa ya, ajwa. Kenapa? Kurma ajwa itu istimewa, Pak. Diambil sama Nabi ketika Isra Mi'raj, diambil bibitnya dari surga, kemudian ditanam sama Nabi di Madinah. Jadi kurma ajwa itu cuman ada di Madinah doang. Cuman ada di Madinah, bibitnya dari surga. Jadi kalau ada ajwa mana nih? Ajwa Citayam, itu mah pasti salah. Ajwa itu harus dari Madinah, harus dari Madinah, tidak boleh dari ini. Makanya harganya juga lumayan mahal, karena bibitnya juga bibit surga. Nih, jadi rumahnya rumah ajwa. Coba dah, bapak-bapak terapi dah. Itu ada, kalau bisa di rumah itu selalu ada kurma. Apalagi mungkin yang belum pernah berangkat haji atau umroh, ya, dan kepengen berangkat haji umroh, kalau bisa dulu ada guru saya bilang ya bilang gini, kalau kepengen cepat berangkat haji, berangkat umroh, itu selalu ada kurma di dalam rumah, selalu ada kurma. Ini energinya luar biasa. Ternyata hasil penelitian kurma itu bisa menyerap apa tuh? Yang frekuensi negatif ya. Jadi orang-orang yang senantiasa makan kurma, Pak, Bu, ini akhlaknya itu ternyata lebih lembut. Rumahnya itu bisa kalau ada aura-aura negatif, marah-marah mulu, nah coba diterapi dengan kurma.
Orang-orang yang makan kurma ternyata itu lembut-lembut. Orang Arab udah kayak apa tahu Pak Bu ini. Kalau misalkan zaman Nabi kan. Tapi subhanallahnya Rasul itu bisa merubah sahabatnya itu luar biasa. Dengan akhlak-akhlak yang paling lembut, yang paling bagus ya. Itu salah satu terambinya dengan makanan. Karena kenapa diperhatikan makanan? Di ayat tadi sebelumnya 166, 164 sampai 167 yang menyebabkan dosa pertama itu tadi syirik gitu kan. Kecintaan yang salah ada yang lebih tinggi kepada Allah. Maka dosa berikutnya itu adalah penyebabnya adalah makanan. Penyebabnya adalah makanan. Kenapa kita malas ibadah? Karena faktor salah makan. Salah makan. Beda cerita kalau nanti Bapak buka puasa, coba dengan kurma 3 biji, ya, 5 biji atau 7 biji gitu ya. Kemudian makan secukupnya, kemudian mengerjakan ibadah sholat. Itu beda sama yang langsung makan semuanya dan seterusnya. Nah, jadi faktor dosa yang kedua itu disebabkan oleh makanan. Makanan. Maka ketika kita meninggal dunia nanti, masuk dalam kubur, ya, di kubur, orang-orang yang dihancurkan jasadnya oleh Allah, nih, orang yang dihancurkan jasadnya. Karena ada jasad yang gak hancur juga. Jasad siapa yang tidak hancur? Pertama jasadnya para nabi. Yang kedua jasadnya para syuhada. Itu tidak hancur ya. Yang ketiga jasadnya para penghafal Quran. Itu akan dijaga oleh Allah. Nah, selebihnya kalau hancur, itu disebutkan yang pertama kali hancur itu mulai dari perut. Perut dulu yang hancur. Yang mengalami pembusukan itu adalah perut. Perut. Setelah perut, apalagi yang kedua adalah kemaluan. Itu ya jadi sumber-sumber dosa. Sumber-sumber dosa itu dia hancurkan dulu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Nah, makanya kita umat Islam disuruh untuk yang pertama adalah menjaga tauhid, yang kedua menjaga makanan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang halal dan yang baik. Apalagi yang bagus selain kurma, ada lagi yang kedua madu. Itu halal dan baik. Halal dan baik madu. Di Mesir Pak, itu ditemukan satu gentong. Pas dibuka, diukur, di dalamnya itu ada madu, ya. Di dalam madu itu ada anak bayi. Jadi anak bayi dikerendam dalam madu gitu. Pas diukur itu masih utuh, bayinya itu masih utuh dengan kulit dan dagingnya. Jadi masih kelihatan gemuk gitu. Pas diukur kadar madu itu berusia berapa? Ternyata usianya madu itu 1500 tahun. Jadi zaman-zaman Nabi siapa itu? Nabi Isa ya, zaman Nabi Isa mungkin atau sebelum-sebelumnya. Itu 1500 tahun di Mesir direndam sama madu. Direndam sama madu, maka hasilnya jadi luar biasa bagus. Ada luar biasa bagus dan awet itu tuh, siapa tuh namanya itu? Si bayinya itu awet. Inilah sifat madu ya, selain mengembalikan tenaga juga, itu menjaga kesehatan usus kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kok saya minum madu kok enggak ini saat ini. Dalam kitab Za'adul Ma'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan cara mengkonsumsi madu itu bukan langsung telan. Kita beli madu, langsung langsung telan. Madu itu harus dicampur dengan air. Jadi kalau Bapak punya madu di rumah, dicampur sama air, jangan langsung gluk gitu. Cara nyajuin ini juga beda-beda. Ada dua cara, ada madu panas, ada madu dingin. Madu panas tuh kayak gimana? Madu panas bukan campur air panas, bukan. Madu panas itu adalah air dituang dulu di gelas, baru kemudian dituang madu. Jadi gelas
diisi air, udah ada airnya, dan air tidak boleh panas, baru kemudian dituang madu. Itu madu panas, membutuhkan energi panas. Ini madu panas. Ada madu dingin. Madu dingin itu gimana? Madunya dulu dituang di gelas, baru kemudian dituang air. Ini namanya madu dingin. Fungsinya beda, bisa gitu kan? Mana yang duluan dicampur dengan air itu jadi fungsi yang berbeda. Madu dingin kalau kita susah tidur, jadi gimana? Minum madu dingin. Madunya dituang dulu di gelas, baru dicampur sama air, kemudian diaduk. Cara ngaduknya aja beda. Ibnu Qayyim al-Jauzi kalau mau ngaduk madu itu bukan searah jarum jam, tapi harus berlawanan sama jarum jam. Jadi muter di mana? Kiri ke kanan itu ya, kiri ke kanan. Dan dihitung Pak, jumlahnya ganjil. Jadi jangan, kalau kita kan asal aja kan, gitu kan. Ini harus dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misalnya. Nah ini penyajian madu. Jadi punya efek, punya manfaat. Mau sahur minum madu, caranya gimana? Ya udah berarti madu panas biar kita tuh punya energi. Diapain? Di air dulu, dituang di gelas, baru dimasukin madu. Nah ini sunnah, makan kurma, minumnya madu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ada lagi makanan kesukaan Nabi, apa tuh? Daging kambing, ini halal, thayyib. Yang darah tinggi boleh nggak makan daging kambing? Boleh aja ya, belum dicoba juga. Kemarin saya ngukur ya, mungkin karena kurang tidur dan sebagainya, sebelum bulan puasa, kok tensinya tinggi, biasanya 120 ke bawah ya, 120. Kemarin sampai 145. Wih, tinggi tuh nggak tuh Pak? Tinggi ya? 145 di Bandung. Apakah habis jalan? Saya diam dulu, coba diukur lagi Pak, 150 Pak. Tinggi banget 150, Masya Allah. Nah, terus coba diukur lagi, saya jangan salah nih. Saya diam dulu, saya senyum-senyum dulu sendirian. Katanya kalau senyum itu bisa menurunkan ini kan, senyum-senyum, nyarilah apa yang bisa bikin bahagia. Diukur lagi ternyata turun jadi 140, tetap aja tinggi itu Pak. Coba, terus dan tahu-taunya sama teman saya di Bandung disuguhin sop kambing. Saya nggak berasa sakit, nggak berasa apa-apa, cuma capek aja. Akhirnya saya makan sop kambing. Coba ngukur lagi karena ketinggian berasa tinggi. Ternyata memang nggak tinggi, 100 turun lagi ke 135. Jadi bukan naik, turun, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang salah itu daging kambingnya nggak salah. Kita nyalain kambing mulu. Yang salah itu adalah karena kita bukan makan dagingnya, makan jeroannya. Jeroannya dimakan semuanya. Kalau orang Arab nyembelih, itu jeroan itu dikubur Pak. Nggak ada yang dimakan. Yang dimakan dagingnya doang. Kalau kita kan sampai kepalanya juga dibelah. Sampai kakinya aja bisa kebelah itu diapain gitu. Semua orang Arab juga bingung, kita tuh makan, orang Indonesia kalau makan sop kambing luar biasa. Jadi semuanya bermanfaat. Nabi itu paling suka kambing dan hampir semua nabi, satu mereka penggembala kambing, penggembala domba, yang kedua adalah suka makan daging kambing, daging domba. Jadi ini makanannya halal dan thayyib. Semua nabi termasuk Rasulullah. Jadi Rasul pernah diuji sama orang-orang Yahudi. Kalau betul dia itu nabi, dia pasti tahu makanan kesukaannya yang mana. Kenapa? Karena dicampur Pak, dicampur sama diaduk-aduk gitu ya. Nabi itu sukanya kan paha kambing. Nah, diaduk-aduk, kalau dia nabi, dia pasti tahu makanan kesukaannya apa. Kenapa? Karena semua nabi itu suka paha kambing. Suka paha kambing. Jadi
ini yang paling penting adalah makanan yang halal dan yang baik. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah yang baik-baik, mimma fil ardi, di atas muka bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Wala tattabi'u, jangan kamu ikuti khutuwatis syaiton, yaitu adalah langkah-langkah syaiton. Innahu, sesungguhnya, lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata buat kamu. Jadi berikutnya kemudian efek dari makanan, orang yang makan makanan haram itu gampang banget ngikutin langkah setan. Gampang bener dipancing-pancing sama setan. Orang yang makan makanan yang tidak thayyib, yang tidak baik buat dia, itu gampang banget dirayu sama setan. Atau bahkan kita ini udah pasrah sama keadaan. Contoh, orang sakit yang ada diabetes, kemudian dia makan gula, karena gulanya tinggi jadi lemes, akhirnya sholatnya juga pasti tidak di masjid. Istirahat di rumah, kemudian mengerjakan ibadah di rumah, tidak ke masjid. Nah, jadi efek dari makanan itu berpengaruh kepada ibadah kita, Bu, Pak. Nah, jadi gampang enggaknya kita digoda syaitan itu langsung dari makanan. Maka hati-hati dengan yang namanya makanan. Makanan-makanan ini, ketika syaitan itu menggoda kita, gampang atau enggaknya, ya, syaitan ini perlu diterjemahkan. Syaitan itu adalah sifat. Sifat artinya itu jauh. Jadi kalau dalam surah An-Nas, syaitan itu ada dua. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Syaitan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Ini setan. Kira-kira lebih bahaya mana, Pak? Dari golongan jin apa dari golongan manusia? Kan kalau bulan Ramadan itu setan diikat gitu kan? Diikat. Makna harfiahnya memang jin-jin itu diikat dan nggak bisa keluar dari neraka-neraka. Tapi kenapa kemaksiatan terus merajalela? Karena ini ada setan berbentuk manusia yang lebih-lebih lagi, lebih-lebih serem, Pak, daripada setan. Makanya nanti setan itu berlepas diri, Pak. Istabarro alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'aul azab. Ketika dihadapkan azab, ya. Kemudian kenapa kamu berbuat maksiat? Kata manusia, kan saya digoda sama setan. Digodain sama setan. Nah, terus apa kata setan? Saya kan cuma ngegodain doang. Mereka sampai musyrik. Kalau saya kan tetap Tuhannya Allah. Setan, jin itu, Pak, Tuhannya tetap Allah. Ini setan berbentuk manusia ini yang Tuhannya itu bukan Allah, kan lebih-lebih dari setan berbentuk jin. Nah, minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu artinya jauh. Jadi semua yang jauh dari Allah berarti sedang mengikuti langkah syaitan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan pertama dijaga keimanan kita, akidah kita. Kita itu diwujudkan cinta sama Allah. Pas azan pada ke masjid semua. Ya. Yang kedua, dijaga makanan kita, yang halal-halal dikasih sama Allah. Kita perhatikan yang halal dan yang baik. Yang ketiga, ditutup itu pintu syaitan. Maka udah nggak ada cara lain, itu harusnya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Kalau bulan Ramadan aja orang males ibadah, gimana di bulan-bulan lain? Kalau di bulan Ramadan aja kita males baca Quran, gimana bulan-bulan lain? Kalau di bulan Ramadan kita itu males sedekah, gimana di bulan-bulan lain? Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini cara Allah mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia dengan rangkaian-rangkaian pahala dan janji-janji fadilah-fadilah dari Allah, supaya kita itu kembali menjadi manusia. Manusia yang benar gitu, tidak mengikuti langkah syaitan. Bapak Ibu rahimakumullah,
yang paling diperhatikan dari langkah syaitan itu ada yang namanya jin, namanya khonnas. Khonnas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khonnas. Jadi khonnas ini memberikan rasa was-was. Was-was. Was-was ya. Tapi bisa dikendalikan nggak? Khonnas ini bisa. Asal Bapak Ibu memperhatikan cara makannya. Ya. Khonnas ini jin yang ada bersarang di dalam dada manusia. Terutama laki-laki. Laki-laki. Makanya kan ada yang namanya kalau bulan Ramadan, kalau suami istri berhubungan suami istri. Apa resikonya Pak? Resikonya suruh mengganti berapa hari? 1 hari ibu dirayu sama suami supaya berhubungan, nggak apa-apa lah, ini kan halal ya di bulan Ramadan siang-siang. Maka yang apa namanya? Efeknya 1 hari itu harus diganti dengan puasa 60 hari. Nggak boleh putus. Putus, ulang lagi. Terus siapa yang puasa? Laki-lakinya, perempuannya, atau dua-duanya? Yang puasa 60 hari itu adalah suaminya. Jadi ibunya mah enggak, cuman suaminya aja. Nah ini kenapa? Karena penggodanya adalah dari laki-laki. Jadi hukumannya seperti itu di bulan Ramadan. Penggodanya. Kenapa? Karena khonnas itu adanya terbesar itu ada di dadanya laki-laki. Dadanya laki-laki. Kalau fitrah perempuan memang menggoda gitu ya, menggoda suami gitu kan. Nah, makanya di antara ciri wanita solehah itu 3, ada banyak cirinya. Di antara 3 itu adalah hafizah, qanitah, ghalimah. Hafizah, istri itu harus menjaga kehormatan, qanitah harus taat kepada suami, dan yang ketiga ghalimah, penggoda hebat buat suami. Wow, itu harus penting, istri itu harus menjadi penggoda yang hebat dan untuk suami. Nah, kalau laki-laki, nah ini dia sifatnya Hawa itu menggoda Adam. Maka ketika Nabi Adam turun, ya sudah diturun, sudah ketemu sama Hawa, khonnas itu, setan itu sudah ingin memasukkan khonnas ke dalam tubuh. Jin itu kepengen memasukkan khonnas ke dalam manusia. Apa yang dilakukan? Datang nenek-nenek, datang kepada Hawa. Hawa kan kesepian karena belum punya anak waktu itu. Terus diantarlah seorang bayi, dikasih bayi, kamu mau ngerawat bayi nggak? Gini. Perempuan seneng, ya udah dirawat deh. Nanti saya bilang sama suami saya. Pas Nabi Adam pulang, ini bayi siapa? Karena yang hidup di dunia ini cuma kita 2, Adam dan Hawa. Nah, sadar Adam tapi belum sadar Hawa. Diambil itu bayi, ditaruhlah di tempat yang jauh. Besok kalau datang lagi, jangan diterima nih bayi. Ya. Besoknya datang lagi tuh nenek-nenek, datang lagi kepada Hawa. Ini kenapa bayi ditaruh di tempat yang jauh? Kasihan bayinya nangis-nangis terus. Dirayu-rayu, kemudian Hawa tergoda lagi. Ya nanti saya bilang sama suami saya, kurang lebih kayak gitu. Pas Nabi Adam pulang, dilihat nih bayi masih ada lagi di sini. Ini kenapa bisa ada lagi di sini? Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dipegang kakinya terus dilempar, Pak. Di tempat yang jauh tuh. Jauh benar. Tinggi Nabi Adam kan 35 meter. Lebar dadanya Nabi Adam itu 3 meter, Pak. Berarti berapa ubin? Hampir 8 ubin, Pak. Lebarnya dada Nabi Adam. Gede banget ya. Jadi kalau Nabi Adam sholat di sini ada 2 orang doang sini. 1 saf itu cuma berdua. Nah, nanti kita masuk surga dengan posturnya Nabi Adam. Luar biasa. Nah, terus apa yang terjadi? Dilempar jauh sama Nabi Adam. Besoknya tuh nenek balik lagi. Kenapa ini kebuang ini bayi? Dirayu lagi, dirayu. Tergodalah Hawa yang ketiga kali.
kemudian diambil. Nanti saya bilang sama suami saya, pas Nabi Adam pulang, kenapa ini bayi masih ada di sini? Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Itu bayi dipegang terus ditelan sama Nabi Adam. Ditelan. Kan gede, kayak kita megang bayi tikus. Atau bayi tikus bahkan kecil-kecil ya. Dipegang terus ditelan. Pas ditelan nyangkutlah di dadanya Nabi Adam. Itu kemudian terdengar teriakan hore 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 gitu ya. Nah itulah khonnas. Ngapain? Memberikan rasa was-was. Was-was. Makanya ketika kita mau sholat subuh berangkat, itu bawaannya kepengen buang air kecil ke kamar mandi ya. Bawaannya kepengen apa? Kepengen buang angin terus gitu. Kepengen kamar mandi, kepengen wudhu lagi dan semuanya. Nah ini adalah godaan dari khonnas. Membisikkan rasa was-was. Lagi sholat Allahu Akbar. Nah itu godaan setan dari mana? Dari dalam, dari luar. Dari dalam itu perannya khonnas. Akhirnya kita jadi ingat, oh ya naruh kunci di sini lupa dibawa. Nah, naruh duit lupa nih di dalam dompet, tadi diambil istri lagi. Nah ini ingat-ingat nih. Itulah siapa? Khonnas. Nah bagaimana khonnas itu bisa ditekan? Salah satunya adalah dengan menjaga makanan-makanan kita. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu. Makan itu enak, tapi jangan diturutin, diperturutkan hawa nafsu kita. Ya. Nah, jadi dengan menjaga makanan, maka kemudian itu akan berpengaruh kepada ibadah kita, karena akan terpengaruh kepada syaitan. Karena syaitan itu kata Nabi, itu akan mengalir di dalam darah kita. Di dalam darah kita itu ngalir setan, Pak. Makanya kata Nabi, persempit jalannya itu dengan berpuasa. Pernah ketemu orang, badannya besar, ibu-ibu nih. Kalau laki-laki kan gede, biasa. Ini ibu-ibu gede, Pak. Terus dia kemudian, Ustadz saya mau coba diruqyah nih. Kenapa, Bu? Saya gini cerita. Singkat cerita diruqyah. Ketika diruqyah ibunya anteng aja, biasa aja. Dah. Besoknya berapa hari kemudian datang lagi. Ustaz coba diruqyah lagi, Ustaz. Diruqyah, anteng aja. Anteng. Sampai 3 kali datang lagi diruqyah, anteng aja. Ibu mah anteng ngapain di sini? Enggak, Ustaz. Saya merasa ada sesuatu di tubuh saya. Ada apa maksudnya? Ada jin. Katanya gitu. Tapi kenapa ibu anteng-anteng aja? Ya anteng. Kenapa? Tapi sebenarnya kalau saya dengerin Ustadz baca tuh saya pengen gebukin Ustadz. Katanya gitu. Wah serem juga kan? Jadi kalau dibacain Quran dia pengen gebukin. Jadi memang ketika ruqyah itu, ketika ruqyah masal misalnya, tahu-tahu ada yang ngamuk Pak, Bu, ada yang ngamuk gitu. Itu adalah jin yang sudah paling lemah di situ. Paling lemah. Sudah lemah banget tuh jin. Jadi dia bisa menunjukkan diri dia. Tapi kalau misalkan yang anteng-anteng aja dengerin ayat ruqyah, ada 2 kemungkinan. Memang tidak ada gangguan jin, atau yang kedua, jinnya kegedean di dalam tubuh. Nah, kegedean. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bilang sama ibu itu, coba besok ibu puasa. Puasa dulu, baru kemudian kalau mau diruqyah. Akhirnya berpuasa, nggak tanggung-tanggung. Ibu itu puasanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Pas ketemu Ayyamul Bid, langsung 3-3-nya di ini. Jadi hampir setengah bulan itu ibu ini berpuasa. Pas diruqyah, jin